Bab 13 Keberuntungan Blacky. Kobold di dalam asap terkena, 21 kerusakan muncul di atas kepalanya. Kobold menjadi sangat marah setelah diserang. Seperti lampu sorot, Kobold melihat sekeliling ke segala arah dengan mata merah darahnya. Tindakan seperti itu juga menyebabkan kobold lainnya mulai waspada. Di dalam hutan, detak jantung Blacky terus meningkat. Dia sangat panik. Meskipun kobolds terlihat seperti level 2, atribut mereka 100% milik level 4. Meminum Black Steel Beer membuat pemain mabuk, yang secara signifikan meningkatkan keberanian pemain. Akibatnya, semua musuh yang dilihat oleh pemain akan memiliki level mereka berkurang sebesar 2. Namun, ini tidak akan mengurangi atribut kobolds. Jika kobold ini datang menghampiri mereka, hanya kematian yang menunggu Si Feng dan Blacky. Namun, kekhawatiran Blacky sia-sia. Kobold yang diserang melihat sekelilingnya. Namun, ia tidak menemukan musuh. Setelah merengek sebentar, ia kembali ke keadaan semula. Kobold yang lain juga berhenti memperhatikan teman mereka yang gila ketika mereka terus berjalan. Bersantai. Mereka tidak akan menyerang kita selama kamu menjaga jarak sejauh 30 yard. Si Feng menepuk pundak Blacky saat dia dengan percaya diri berkomentar. Dia telah merencanakan semua ini sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli semua barang itu. Blacky menjadi lebih berani setelah dorongan Si Feng. Dia terus-menerus meneriakkan mantra dan menembakkan dart arrows. Kobold hanya memiliki 420 HP, dan itu tidak tahan terhadap pengeboman Blacky sama sekali. Setelah menerima lebih dari 20 dart arrows, ia menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, kobold lain di sisinya tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Blacky menjadi bersemangat ketika dia melihat kobold pertama jatuh. Dia telah membunuh monster 4. Meskipun XP dibagikan karena berada di pesta 2 orang, jumlah XP yang ia terima masih banyak. Pengalamannya meningkat 5% dalam sekejap. Ini berarti bahwa Blacky akan naik level setelah membunuh 20 kobold. Dia bahkan aman dan tidak terluka. Jika monster tidak menghilang sepenuhnya, kecepatan leveling mereka akan mengerikan. Dengan cara leveling yang hebat, mereka akan dapat naik bahkan ke level 6 dengan sangat efektif. Blacky sekarang mengerti mengapa Si Feng begitu percaya diri. Bahkan jika mereka telah membuang beberapa jam dari bepergian, bisa menggiling monster di sini pasti sepadan. Setelah beberapa saat, kelompok kira-kira 20 kobolds di depan pintu masuk tambang telah dibersihkan sepenuhnya. Blacky juga naik ke level 1. Setelah dia melengkapi staf Blackwood dan menambahkan semua poin kemampuan bebasnya ke intelijen, kerusakannya meningkat dengan lompatan besar. Dia sekarang bisa mengambil 45 HP dari kobolds dalam satu pukulan. Sementara itu, kelompok kobold telah menjatuhkan 12 koin tembaga dan armor kain biasa level 3. Ada juga 5 biji meteorite ore. Keberuntungan Blacky cukup bagus. Menurut apa yang diketahui Si Feng, tingkat penurunan biji meteorit dari kobold tidak tinggi. Hanya 1 yang akan keluar dari 10 dari mereka. Hampir 1000 kobold perlu dibunuh untuk mendapatkan 100 keping meteorit, namun sekarang hanya sekelompok kobold yang memberi mereka 5 keping meteorit. Setelah menyimpan drop, Si Feng melanjutkan untuk memikat lebih banyak monster. Dengan keunggulan 16 agility-nya, kecepatan Si Feng lebih cepat daripada kobolds. Dalam beberapa saat, dia telah memikat lebih dari 30 kobold. Dia juga menjaga jarak sekitar 20 meter, tetapi tidak melebihi 25 meter. Ketika dia telah memikat semua kobolds ke awan asap, Si Feng meningkatkan kecepatannya dengan tiba-tiba. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari jarak 25 meter dari kobolds, menyebabkan mereka kehilangan target. Setelah kehilangan target mereka, kobolds berdiri di tempat dengan linglung. Blacky yang berdiri lebih dari 30 yard mengambil kesempatan untuk menyerang. Kelompok lebih dari 30 kobolds membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk dibersihkan. Mereka menjatuhkan 21 choppers dan 6 buah meteorite ore lainnya. Pengalaman Si Feng dan Blacky juga sangat meningkat. Sedemikian rupa, Si Feng terus memikat monster sementara Blacky terus memberikan kerusakan.
Meskipun prosesnya terasa mekanis dan membosankan, Blackie tidak mengeluh sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat dengan setiap pembunuhan. Dia berharap bisa membunuh sepanjang hari tanpa istirahat. Setelah 1 jam, level Blackie juga naik ke level 2. Panah gelapnya naik ke level 3, dan kerusakannya berubah dari lebih dari 40 menjadi lebih dari 60. Kecepatan leveling seperti roket membuatnya tak bisa berkata-kata, memberinya bahkan lebih banyak lagi motivasi untuk mencapai level 3. Efisiensi membunuh kobold mereka juga meningkat sedikit dengan kerusakan Blackie yang meningkat pesat. Satu-satunya kekurangan adalah peningkatan konsumsi MP mengikuti naiknya Dark Arrow. Untungnya, ada air ajaib yang telah dibeli Si Feng. Dengan itu, Blackie dapat meregenerasi sepenuhnya MP-nya sebelum Si Feng memikat sekelompok monster baru, yang memungkinkannya untuk memberikan damage tanpa jeda. Sementara itu, Si Feng mengamati kondisi Blackie sementara dia memikat sejumlah kobold yang sesuai. Selain itu, dia hanya mengambil barang jarahan. Jumlah koin tembaga dan biji meteorit terus meningkat. Setelah 1 jam upaya Blackie, mereka berhasil mengumpulkan 73 buah meteorite ore, 6 buah common equipment, dan 264 choppers. Mereka akan bisa mengumpulkan biji meteorit yang tersisa jika mereka digiling selama 1 jam lagi. Pemberitahuan sistem terdengar pada saat ini. Sistem, pemain Lonely Snow telah mengirimi Anda 10 tembaga. Selanjutnya, Si Feng menerima permintaan komunikasi. Orang yang menghubunginya adalah Lonely Snow. Kamu? Si Feng baru saja selesai memikat sekelompok monster. Dia menerima permintaan panggilan. Halo, saudara ahli. Saya Lonely Snow. Kami pernah bertemu sebelumnya di balai kota, dan Anda bahkan telah menunjuk saya ke tempat penggilingan. Tempat itu terlalu bagus. Tidak ada orang yang mencuri masa dariku, dan aku juga bisa dengan mudah menanganinya. Saya sudah tingkat 2 sekarang. Saya juga menjarah banyak bahan dan koin tembaga. Saya sudah mengirimkan 10 choppers kepada Anda. Aku ingin tahu apakah kamu sudah menerimanya. Lonely Snow sangat senang. Sebelumnya, dia khawatir Si Feng ini tidak akan ingat dengan dia lagi. Ini karena para ahli biasanya sangat sombong. Mereka bahkan tidak akan melihat karakter minor seperti dia. Lonely Snow telah menghasilkan lebih dari 60 tembaga dari lokasi berharga yang dia bayar. Levelnya bahkan telah naik ke level 2. Menghabiskan 20 tembaga untuk ini pasti sepadan. Jadi itu kamu. Saya telah menerima 10 choppers. Si Feng ingat tentang hal itu. Namun, saat itu dia membutuhkan uang untuk membunuh wali kota, jadi dia menjual beberapa informasi. Dia tidak benar-benar keberatan dengan sisa 10 koper. Kakak ahli, Dungeon level 2, hutan kematian, sudah dibuka, jadi aku ingin mengajakmu untuk terjun ke Dungeon. Teman-teman saya semua veteran, dan mereka semua tingkat 2 sekarang. Mereka pasti tidak akan menyusahkan Anda. Tentu saja, semua peralatan pendekar yang diperoleh dari penjara bawah tanah akan menjadi milik Anda. Apa kamu tertarik? Lonely Snow sedikit gugup. Para ahli biasanya merendahkan orang lain, terutama pemula. Itulah alasan mengapa Lonely Snow menyebutkan bahwa ada veteran level 2 di pesta. Dia takut Si Feng akan langsung menolaknya. Hutan kematian? Si Feng memiliki kesan mendalam tentang Dungeon ini. Selama jumlah pemain level 2 di Red Leaf Town mencapai jumlah tertentu, Dungeon level 2 pertama di Red Leaf Town, hutan kematian, akan dibuka. Seiring dengan pembukaan hutan kematian, para pemain dari domain dewa diberitahukan tentang kesulitan Dungeons. Hutan kematian baru ditaklukkan setelah banyak pemain mencapai level 4 atau 5. Sementara itu, tujuan sebenarnya di Atli Forest adalah untuk meningkatkan jumlah keterampilan yang bisa dimiliki pemain. Monster-monster di dalam ruang bawah tanah terutama menjatuhkan buku keterampilan dasar untuk setiap job. Namun, item yang paling berharga di dalam Dungeon adalah desain penempaan. Hanya final boss, Werewolf Velot menjatuhkannya dengan probabilitas yang sangat rendah. Si Feng sangat tertarik dengan desain penempaan ini. Jika dia bisa mempelajarinya, maka dia akan dapat lebih maju dalam rencananya. Baik.
Namun, saya memiliki kondisi sendiri. Saya akan membawa kur semancer, jadi semua peralatan kur semancer dan pendekar pedang akan menjadi milik saya. Juga, saya ingin semua bahan dan kertas desain yang dijatuhkan bos. Jika Anda semua bersedia menyetujui kondisi ini maka saya bisa pergi dengan Anda. Si Feng baru saja dengan santai meminta sebagian besar keuntungan. Namun, dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Lonely Snow berkeringat setelah mendengar kondisi si Feng. Seperti yang diharapkan, harga permintaan seorang ahli pasti tinggi. Namun, ketika Lonely Snow mempertimbangkan kekuatan beta tester, dia masih dengan enggan menyetujui. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Saya akan menceritakannya kepada yang lain. Ahli, kapan Anda akan sampai? Kami akan bertemu di pintu masuk Dungeon dalam 2 atau 2 jam lagi. Si Feng memperkirakan kecepatan membunuh Blackie. Dalam lebih dari 1 jam, mereka pasti akan bisa menyelesaikan mengumpulkan 100 keping meteorit biji. Itu bagus. Maka saya akan mulai mempersiapkan di sini. Sampai jumpa di pintu masuk Dungeon, saudara ahli. Lonely Snow mengakhiri panggilan itu, beban berat dibebaskan darinya. Pada saat ini, ada 3 orang lain yang berdiri di samping Lonely Snow. Masing-masing dari mereka adalah level 2. Apa yang dikatakan ahli itu? Tanya Ranger yang tampan. Lonely Snow menjelaskannya kepada mereka kata demi kata. Ahli macam apa itu? Dia hanya di sini untuk mengambil keuntungan dan merobek peralatan dari kita. Apa gunanya mengundangnya? Ulama laki-laki yang berdiri di samping meringkuk bibirnya, berkata dengan suasana hati yang buruk, lalu dia mengatakan bahwa semua peralatan kelas penyihir milik temannya. Lonely Snow menyarankan. Orang itu adalah seorang ahli sejati. Dia juga seorang beta tester. Dia pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dungeon. Dia bahkan mungkin bisa membimbing kita melaluinya. Bukankah kalian semua ingin membersihkan hutan kematian? Jadi, bagaimana jika dia seorang beta tester? Dia hanya memiliki 1 bulan ekstra pengalaman di domain Allah dan pemahaman kasar tentang itu. Selain itu, data telah lama diubah setelah rilis resmi game. Bahkan jika dia tahu banyak tentang hutan kematian, berapa banyak gunanya? The Shield Warrior bertanya dengan jijik. Dia merasa bahwa penguji beta itu hanya beruntung. Keterampilan dan kekuatan mereka yang sebenarnya mungkin bahkan tidak sebanding dengan mereka. Kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah mereka tiba. Jika tidak bagus, maka pada saat itu akan ada lebih banyak pemain level 2. Tidak akan terlambat, bahkan jika kita menemukan orang lain saat itu. Kata Ranger terkemuka. Setelah mendengar Ranger ini berbicara, yang lain mengangguk setuju. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di Dark Moon Valley. Si Feng akhirnya naik ke level 3. Sayangnya, leaderboard untuk level belum dibuka. Kalau tidak, dia pasti akan peringkat pertama di leaderboard Red Leaf Town untuk level. Akhirnya level 3. Si Feng buru-buru menambahkan 4 poin atribut ke arah agility, membiarkan agility-nya mencapai 20 poin. Sistem, kelincahan pemain telah mencapai 20 poin. Activating Agility Hidden Basic Skill, Fast and Nimble. Cepat dan gesit, aktif. Saat diaktifkan, memiliki tubuh melebihi manusia normal. Tingkat kebebasan tubuh sepenuhnya dilepaskan. Si Feng tiba-tiba merasakan menyembur kekuatan dari seluruh tubuhnya. Dia juga merasakan tubuhnya menjadi gesit tak terkatakan. Kelima inderanya juga menerima peningkatan besar. Perbaikan ini memungkinkan si Feng untuk lebih mengerahkan potensi tubuhnya. Selain si Feng mencapai level 3. Kobold terakhir yang dibunuh Blackie secara tak terduga menjatuhkan peralatan perunggu level 1. Warboots. Si Feng tidak bisa tidak mengagumi keberuntungan Blackie. Monster umum level 1-3 tidak akan menjatuhkan peralatan perunggu. Tingkat drop peralatan perunggu dari monster liar level 4 adalah 1 dari 10.000. Namun Blackie benar-benar mendapatkannya, keberuntungannya menantang surga. Brother Feng, apa atributnya? Biar aku lihat juga. Blackie berkata dengan penuh semangat. Atribut Warboots cukup baik. Si Feng menampilkan atribut. Recruit as Warboots, Branch Rank,
Plate Armor. Tingkat 1. Persyaratan peralatan, kekuatan 6. Pertahanan 8. Kekuatan 1, daya tahan 1. Kecepatan gerakan 1. Daya tahan 20-20. Ini terlalu hebat. Dengan peralatan ini, kecepatan saudara Feng akan menjadi lebih cepat, kata Blackie dengan gembira. Sebelumnya, hanya dia yang mendapatkan peralatan perunggu. Itu mengganggunya tanpa akhir. Sekarang si Feng memiliki satu juga, hatinya menjadi lega ketika dia berkata, "Saudara Feng, berapa banyak biji meteorit yang masih kita lewatkan?" "Tidak banyak. Hanya 4 buah lagi. Kami akan baik-baik saja setelah gelombang lain." Si Feng melihat ke dalam tasnya. Tanpa sadar, sudah ada 96 buah biji meteorit di tasnya. Jika orang lain datang ke sini untuk menggiling, mereka mungkin membutuhkan 5 hingga 6 jam untuk mendapatkan sebanyak ini. Untungnya, ada Blackie. Mereka telah mengumpulkan sebagian besar setelah membunuh beberapa ratus kobold. Tepat ketika si Feng hendak memikat lebih banyak monster, indera tajamnya mendeteksi 3 sosok buram mendekat dari belakang Blackie. "Blackie, cepat menghindar!" Si Feng berteriak saat dia mengeluarkan pedang pemulanya. Dengan kecepatan kilat, si Feng bergegas mendekat. Blackie tetap tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Dia masih terjebak bahagia, tidak menyadari hal-hal yang mendekatinya. Anda terlambat. Dia akan menjadi yang pertama. 3 sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah 3 pemain assassin, dan salah satunya adalah Quiet Wolf, orang yang terbunuh sebelumnya. Seorang penyihir yang secara bersamaan disergap oleh 3 assassin akan mati, tanpa pertanyaan. Tidak akan ada ketegangan untuk itu, bahkan jika Blackie 1 level lebih tinggi dari mereka.